Baik. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Wa qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasulun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih untuk moderator yang sudah mempersilahkan saya untuk pagi hari ini bareng-bareng kita sama-sama belajar kaitan dengan ilmu, kaitan dengan tadabbur Quran, kaitan dengan ahwal syakhsiyah. Pagi hari ini kita akan berbagi, mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kita ambil insyaallah. Sehat selalu Bapak moderator kita, Bapak MC kita yang kami muliakan, Bapak Takmir Ketua yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehat selalu Pak Ketua, berkah sehat beserta seluruh jajaran pengurus. Allah mudahkan segala urusannya, Allah sehatkan, Allah berkahkan, dan Allah mudahkan rezekinya insyaallah, sehingga rezeki-rezeki yang didapatkan halal dan thayyiban dan bisa menjadi asbab nantinya memudahkan berangkat ke tanah suci dan dimudahkan pula keluarganya menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Itu prakata awal dari saya insyaallah. Hadirnya kita di sini bukan kuatnya kaki kita melangkah, hadirnya kita di sini bukan karena pikiran kita yang cerdas bisa bangun pagi, hadirnya kita di sini bukan karena adanya kendaraan kita dan dekatnya rumah kita dengan masjid kita, bukan. Hadirnya kita di sini karena dikehendaki oleh Allah untuk datang ke masjid. Pertanyaannya, banyak saudara-saudara kita yang saat ini lebih dekat daripada kita, belum tergerak hatinya sampai ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Jangan mencaci, jangan memaki, ya, tapi kita terus mendoakan agar kita bisa sama-sama melaksanakan ibadah-ibadah wajib, sholat-sholat yang harus dikerjakan di masjid. Kita doakan bersama-sama, karena hakikatnya amalan kita pun belum tentu diterima sama Allah, ya kan? Terkadang kita merasa bahwa kita yang ahli masjid, kita yang jago paling rajin ke masjid, ini yang terkadang membuat kita terkadang timbul rasa dalam hati. Kalau saya mah orang masjid itu nggak pernah ke masjid. Nah, hati-hati dengan seperti itu. Kenapa? Karena kalau kita ini hidupnya baru di dunia saja. Tapi mohon maaf, dulu ada makhluk bernama iblis, itu sudah makan yang namanya makanan surga. Solih dia, karena dia taat kepada Allah, hormat kepada Allah, hidupnya di surga, makan makanan surga, berdampingan banyak dengan sesuatu yang sangat menggiurkan di dalam surga. Tapi karena iblis ini merasa aku lebih baik daripada kamu, maka Allah tak suka ini. Allah turunkan iblis dari surganya Allah ke bumi, dikeluarkan daripada surga abadan forever, selama-lamanya tidak boleh masuk lagi ke dalam surga. Hanya karena apa? Karena rasa aku ini lebih baik daripada kamu. Punya rasa ini. Maka kita sama-sama jaga amalan kita sebelum beramal, ketika beramal, dan sesudah beramal. Ini hakikatnya mengingatkan diri saya pribadi, Bapak Ibu sekalian, karena hakikat telinga Suratno ini lebih dekat daripada lisan Suratno ini. Jadi hakikatnya sebenarnya nasihati lisan Suratno ini, nasihati diri Suratno pribadi. Nah, kalau ada manfaatnya boleh diambil untuk sama-sama dipraktekkan insyaallah. Pagi hari ini bersyukur kita kepada Allah, salawat beserta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Singkat, padat, mudah-mudahan ada hikmah yang bisa kita ambil. Sesuai dengan kajian yang diamanahkan kepada saya, ini membahas tentang ahwal syakhsiyah, hukum keluarga. Kaitan dengan hukum keluarga ini, hari ini saya akan membahas tentang berpakaian.
berpakaian suami istri seperti apa dalam Islam, sehingga ini bisa menarik simpati daripada suami dan istri. Tapi nanti di layar yang sudah disiapkan filenya, ini akan membahas tentang berpakaian secara umum. Sebelum membahas pakaian secara umum, saya bahas singkat tentang pakaian ini supaya kita paham betul dan kita mengerti maksud Allah ciptakan pakaian ini apa. Nah, dasar hukum berpakaian boleh kita simak bareng-bareng surat Al-A'raf ayat 26. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum wa risha wa libasut taqwa dzalika khair dzalika min ayatillahi la'allahum yadhakkarun. Wahai anak cucu Adam, ya, wahai anak cucu Adam ini kalau bahasanya seruan, maka ada lambang pentung di situ ya, tanda seru. Artinya apa? Mendasar. Nah, wahai anak cucu Adam, kalau bahasa kita, hai manusia yang mengaku sebagai manusia. Nah, karena ini berlaku untuk manusia. Wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu. Jadi, tujuan pokok daripada pakaian ini menutup aurat, bukan untuk gaya-gayaan ya. Sekarang sudah banyak yang gaya-gayaan ini, pakai pakaian untuk bergaya, untuk menarik lawan jenis segala macam. Nah, ini seseran sebenarnya. Tapi tujuan pokok daripada memakai pakaian kata Allah untuk menutup auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Baru yang nomor 2, perhiasan. Untuk membedakan kita dengan hewan. Hewan tidak berpakaian, sapi, kuda, kerbau nggak pakai pakaian. Kadang-kadang kucing ada yang dipakein ya Bu ya. Kucing itu sudah mulai sekarang dipakein baju-baju seperti itu ya. Tujuannya salah satunya ternyata pakaian untuk perhiasan bagimu. Nah, di sini yang terkadang sebagai perhiasan ini dijadikan sebagai tolak ukur kegagahan seseorang. Nanti kita akan bahas. Tetapi pakaian takwa, ini itulah yang lebih baik. Demikianlah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka ingat. Pakaian takwa ini yang paling baik. Pakaian takwa ini apa? Apakah baju koko? Kan ada tuh, ini baju takwa ini, ada kan seperti itu ya. Ini baju takwa, baju koko, baju gamis, jubah. Pakaian takwa itu hati. Hatinya ini bertakwa kepada Allah, bukan hanya bentuk fisiknya saja seperti ulama, bukan hanya bentuk fisiknya saja seperti orang solih, ya, tapi fisik dan hatinya menunjukkan bahwa dia ini orang yang solih, orang yang bertakwa. Ya, jadi kalau kita berpakaian, ini Allah senang sekali kalau pakaiannya ini pakaian yang bagus, yang rapi, yang suci. Tapi Allah juga sangat tidak suka. Dalam sebuah riwayat sampaikan, Allah sangat tidak suka orang yang pakaiannya seperti ulama tapi kelakuannya kelakuan durjana. Ya, Allah paling tak suka ini pakaian kita seperti ulama tapi kelakuan kita seperti durjana. Kita minta ampun kepada Allah, mudah-mudahan kita terlindungi dari sifat yang satu ini. Sekarang ini dasar hukumnya ya Pak ya. Sekarang pertanyaannya, yang akan saya sampaikan ini akan berbeda dengan ada di layar. Karena yang akan saya sampaikan adalah bagaimana berpakaian di hadapan suami dan istri. Kalau pakaian di hadapan suami dan istri ini berbeda dengan pakaian yang dihadapkan ke orang lain sebenarnya. Contoh misalkan ya, seorang istri kalau di hadapan suaminya ini harus memakai pakaian yang disenangi oleh suaminya. Contoh Bu, suaminya ini sangat menyenangi, misalkan, ini mohon maaf karena ini perkara awal sosial harus disampaikan, baju yang seksi. Misal ya Bu ya, ini kan masih banyak juga yang masih agak muda-muda lah ya, yang tua juga nanti bisa belajar biar agak romantis gitu Pak ya. Suaminya kepingin kita memakai baju yang seksi. Ya, apakah boleh memakai baju yang seksi?